Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Video kali ini Bu Yun akan menyampaikan tentang pembelajaran PPKN sebagai pertemuan kedua kelas 6 semester 1 dengan kompetensi dasar penerapan nilai-nilai Pancasila. Baik, dengan kompetensi dasar penerapan nilai-nilai Pancasila, di sini kita akan membahas bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Mari kita simak apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Lambang dalam Pancasila pun memiliki makna atau isi yang terkandung di dalamnya. 1. Arti lambang bintang. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, arti rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut terbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. 3. Arti pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. 4. Arti kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. 5. Arti padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol dari sila kelima atau terakhir dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Dari pengertian-pengertian lambang Pancasila itu sendiri, mari kita simak penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian juga sudah menjalankan, betul kan? Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa bukan hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi semua diterapkan dalam aspek kehidupan.
Nah, di sini ada bentuk-bentuk penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu keberagaman antar umat beragama bisa bersatu. Dan ini melambangkan, coba sila keberapa? Ya, keberagaman memupuk persatuan dan kesatuan ya. Meskipun kita berbeda-beda agama, berbeda suku, kita tetap bersatu. Kemudian penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tadi disebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, segala masalah kita menyelesaikan dengan bermusyawarah, dan itu bisa dilakukan baik di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Kemudian yang kedua, gotong royong. Kemudian gotong royong di sini ada gotong royong membersihkan solokan, sungai. Kemudian ini dilakukan di masyarakat. Dan ini gotong royong dilakukan juga di sekolah. Tentu kalian pernah kan melakukannya? Bukan pernah lagi, tetapi sebuah kewajiban yang kalian lakukan, biasa dilakukan di sekolah. Nah, ini merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila. Menurut kalian gotong royong, kemudian piket, ini termasuk kepada penerapan nilai Pancasila sila keberapa? Selanjutnya ada di sini gambar di mana ada sebuah keluarga kemudian melakukan sholat. Nah, ini merupakan penerapan nilai Pancasila sila keberapa? Kemudian di sini ada gambar di mana ketiga orang ini melakukan siskamling, sistem keamanan lingkungan. Nah, dari kegiatan ini termasuk pada penerapan nilai Pancasila sila keberapa? Selanjutnya di sini gambar bagaimana kebersamaan di sekolah menyiram tanaman. Kemudian gambar yang satu, kerja bakti dalam membangun pos siskamling. Kerja bakti menyiram bunga. Nah, menurut kalian penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini yang dilakukan di masyarakat atau di sekolah ini termasuk sila keberapa? Nah, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari sekian gambar ini kalian nanti akan memahami ketika menyimak dari penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, sila ke-5. Nah, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan, hormat menghormati, hidup rukun, bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan berbeda-beda, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nah, penerapan sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa ini diantaranya intinya ada 1, hormat menghormati, yaitu kita tidak bisa memaksakan agama kita kepada orang lain. Kita juga tidak bisa memaksakan ketika kita sedang memperingati hari raya agama kita, memaksakan teman kita yang berbeda agama untuk ikut dalam memperingati hari besar agama kita. Nah, dengan saling hormat menghormati, maka dimanapun kita, di sekolah, di rumah, di masyarakat, akan terjalin hidup rukun ya. Kemudian bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Bekerja sama di sini bukan bersama-sama untuk melakukan kegiatan agamanya yang dianut oleh masing-masing, tetapi bekerja sama di sini contohnya
bagaimana misalnya agama lain membutuhkan pertolongan kita. Contoh, kita membantu membangun misalnya gereja atau membantu pembangunan wihara, atau misalnya orang yang beragama Kristen bisa membantu dalam pembangunan masjid. Nah, kemudian tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Artinya kita untuk menjalin hidup rukun, hormat menghormati, tidak ada lagi pemaksaan atau memaksa teman kita, saudara kita, atau orang lain untuk masuk ke agama kita. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, gemar menolong orang lain, tidak membeda-bedakan, berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Nah, di sini sikap saling mencintai sesama manusia. Artinya di sini rasa kemanusiaan, ya. Di sini mencintai dengan kasih sayang kepada orang lain terhadap teman, saudara itu merupakan penerapan nilai Pancasila sila kedua. Tenggang rasa, menghormati, tenggang rasa, merasakan perasaan orang lain, gemar menolong orang lain. Artinya di sini kita menolong teman di saat teman kita membutuhkan. Tidak membeda-bedakan. Di sini termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Artinya di sini menghargai orang lain dengan berbicara yang sopan. Kemudian contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat, yakni rela berkorban, cinta tanah air, mencintai produk lokal, bergaul dengan tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Salah satu hal yang perlu kita sangat perhatikan diantaranya kita sebagai bangsa Indonesia, sebelum kita mencintai produk orang lain atau produk luar, banyak sekali produk-produk dalam negeri yang berkualitas, yang banyak timbal baliknya manfaatnya bagi warga negara Indonesia. Makanya kita harus mencintai produk lokal. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat, yakni mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah, tidak memaksa kehendak orang lain, melaksanakan musyawarah mufakat, kemudian menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah adalah apapun keputusan dalam sebuah musyawarah yang diambil itu adalah keputusan final. Kemudian tidak memaksakan kehendak orang lain dalam suatu rapat, dalam suatu permasalahan kita tidak memaksakan sebuah kehendak dari orang lain. Melaksanakan musyawarah mufakat, artinya ketika kita melakukan musyawarah harus sampai mufakat. Artinya mufakat di sini adalah sebuah kesepakatan yang dihasilkan oleh seluruh orang yang hadir dalam kumpulan tersebut. Kemudian menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah di sini adalah kesepakatan yang sudah jadi, kita wajib menghormati dan menjunjung tinggi hasil dari musyawarah tersebut. Kemudian contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat, yakni sikap adil kepada sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Sikap adil kepada sesama artinya ketika kita misalnya punya teman nih berantem, kita harus bersikap adilnya seperti apa. Jadi kita tidak memihak kepada salah satu. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak itu apa dan kewajiban itu apa? Nah, hak dan kewajiban kita harus melakukan secara seimbang, ya. Jangan kita menuntut hak saja, tetapi kewajibannya kita tidak melakukan. Kemudian menghormati hak-hak orang lain, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Baik, materi untuk KD
penerapan nilai-nilai Pancasila pertemuan kedua cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan memahami dari video pembelajaran ini. Selanjutnya kalian lanjutkan kepada LKPD tentang pembelajaran untuk pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.